Pernah enggak kamu merasa ada seseorang yang selalu tersenyum di depanmu, tapi kamu bisa rasakan ada yang gak tulus dari tatapan dan ucapannya? Mereka mungkin gak pernah terang-terangan membencimu, tapi selalu saja ada energi negatif yang kamu rasakan dari kehadirannya. Ini bukan perasaan berlebihan. Banyak orang tampak baik, tapi diam-diam menyimpan iri dan niat yang gak bersih. Dan bahayanya, mereka bisa jadi orang terdekatmu, sahabat, rekan kerja, bahkan keluarga sendiri. Kalau kamu terus abaikan tanda-tanda ini, kamu bisa jadi korban manipulasi atau dijatuhkan pelan-pelan. Makanya, kamu butuh kepekaan dan keberanian untuk mengenali siapa yang benar-benar jujur, dan siapa yang hanya memakai topeng demi kepentingannya sendiri. Di video ini, kita akan bahas 10 cara mengenali orang yang iri dan tidak jujur kepadamu. Kita akan bahas satu persatu, dengan contoh nyata dan penjelasan yang tajam, bukan untuk menanam curiga, tapi supaya kamu bisa lindungi dirimu sendiri dari energi negatif yang terselubung dengan rapi. Mari kita mulai. 1. Mereka selalu meremehkan pencapaianmu. Ada satu pola khas dari orang yang diam-diam iri. Mereka tidak pernah benar-benar tulus mengapresiasi pencapaianmu. Daripada ikut senang, mereka justru merespons dengan nada datar, sinis, atau malah mengalihkan topik, seolah keberhasilanmu tidak pantas dibahas lebih lama. Contohnya, saat kamu dapat promosi, mereka bilang, itu sih biasa saja, siapapun bisa kalau punya koneksi. Atau ketika kamu berhasil menurunkan berat badan, komentar mereka, bagus tapi nanti juga naik lagi, diet itu jarang bertahan lama. Kalimat-kalimat seperti itu mungkin terlihat biasa, tapi kalau diperhatikan, polanya selalu sama. Tujuannya cuma satu, membuatmu meragukan diri sendiri. Karena ketika kamu ragu, mereka merasa lebih unggul, meski hanya dalam pikiran mereka. Bandingkan dengan orang yang tulus bahagia untukmu. Mereka akan berkata, aku bangga padamu, atau kerja kerasmu akhirnya terbayar. Bukan malah menyelipkan sindiran atau mencurigai keberhasilanmu. Orang yang iri tidak sanggup melihatmu naik level. Dalam pikiran mereka, kamu harus tetap di posisi yang sama. Mereka tidak mengatakannya langsung, tapi terlihat dari cara mereka meremehkan setiap pencapaianmu. Mereka membungkus ketidaksenangan dengan kata-kata yang terdengar logis. Bahasanya seolah objektif, tapi sebenarnya menusuk. Kadang beralasan, ini hanya candaan, atau pura-pura memberi masukan. Tapi kamu bisa merasakannya, itu bukan dukungan, itu sabotase halus. Semakin besar pencapaianmu, semakin sering komentar mereka muncul. Bukan karena peduli, tapi karena mereka cemas kehilangan kendali. Selama kamu biasa-biasa saja, mereka nyaman. Tapi begitu kamu bersinar, mereka terusi. Mereka merasa dunia tidak adil ketika kamu berhasil. Karena dalam pikiran mereka, kamulah yang seharusnya tertinggal. Padahal mereka tidak tahu perjuanganmu di balik layar. Iri buta tidak mengenal logika, apalagi empati. Lama-lama, kamu mulai bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan aku terlalu pamer? Atau, apa aku memang belum pantas bahagia? Itulah efek racun dari kata-kata yang terus merendahkan. Tujuan mereka sebenarnya bukan menyemangatimu, tapi mempertahankan ego. Mereka memilih mengecilkanmu agar tetap merasa besar dalam pikiran mereka sendiri. Mereka suka membandingkanmu dengan orang lebih sukses, tapi bukan untuk memotivasimu, melainkan membuatmu merasa kecil. Dia saja bisa sampai segitu, masa kamu baru sejauh ini? Padahal kamu sudah di titik yang patut disyukuri. Setiap pencapaianmu selalu ada tapinya. Bagus sih, tapi coba kalau punya modal lebih. Lumayan, tapi kenapa tidak dari dulu? Kalimat yang terlihat netral, tapi sebenarnya menyakitkan. Mereka lupa setiap orang punya waktu dan perjalanan masing-masing. Tapi karena hatinya tidak bersih, semua pencapaianmu terlihat salah. Padahal kamu tidak butuh validasi mereka. Kamu hanya ingin dihargai atas usahamu sendiri. Ketika kamu mulai menarik diri, mereka malah bilang kamu berubah, menjadi sombong atau terlalu jaga image. Padahal yang kamu lakukan hanya melindungi diri dari energi negatif yang menggerogoti semangatmu. Hati-hati, mereka bisa jadi orang terdekatmu, sahabat, rekan kerja,
bahkan keluarga. Kamu tidak akan menyadarinya sejak awal, karena kedekatan itu menyamarkan niat sebenarnya. Kalau tidak waspada, kamu bisa tumbuh dengan perasaan bersalah, selalu merasa harus merendah. Bahkan ketika pantas bangga, mereka menanamkan pikiran palsu. Jangan terlalu terlihat sukses, nanti orang tidak suka. Padahal, kesuksesan tidak perlu disembunyikan. Yang perlu dihindari adalah orang-orang yang tidak bisa ikut berbahagia untukmu. Jangan biarkan komentar negatif mengendalikan langkahmu, karena mereka tidak pernah memahami perjalananmu. Mereka hanya ingin menjatuhkan hasil yang sudah kamu raih. Renungan untukmu di poin 1 ini. Setiap kali kamu tumbuh, akan selalu ada yang merasa tersaingi meski kamu tak berniat menyaingi. Bukan karena kamu terlalu tinggi, tapi karena mereka tak sanggup mengejar langkahmu sendiri. Belajarlah membedakan mana yang mengkritik karena peduli, dan mana yang meremehkan karena iri. Yang satu ingin kamu lebih baik, yang satunya ingin kamu berhenti. Kamu berhak bangga atas apa yang kamu capai. Kamu boleh bersinar tanpa merasa bersalah. Orang yang tulus akan merayakan langkahmu, bukan menyembunyikan pisau di balik senyum. Dan jika kamu menemukan mereka yang terus mengecilkanmu, jangan terlalu sibuk menjelaskan. Jarak adalah bentuk perlindungan, dan diam adalah bukti bahwa kamu tak butuh izin untuk terus maju. 2. Memberikan pujian yang terdengar palsu atau terpaksa. Tidak semua pujian datang dari hati yang tulus. Ada pujian yang terdengar seperti dukungan, padahal hanyalah topeng yang menyembunyikan rasa iri, atau bahkan kedengkian yang sulit mereka sembunyikan sepenuhnya. Orang yang iri sering memberi pujian, tapi dengan nada yang aneh, hambar dan datar. Kata-katanya manis, tapi intonasinya dingin. Ekspresinya kaku, seolah sedang dipaksa tersenyum. Kamu bisa merasakannya di dalam hati. Pujian itu tidak mengangkat semangatmu, justru membuatmu merasa canggung, seolah kamu sedang diawasi, bukan diapresiasi. Mereka berkata, "Wah, keren juga ya kamu sekarang." Tapi ucapannya cepat, seolah ingin buru-buru selesai. Tak ada mata yang berbinar, tak ada gestur mendukung. Yang tersisa hanyalah kalimat kosong, tanpa rasa. Mereka memberi pujian hanya karena terpaksa, agar tidak terlihat sebagai orang yang iri, atau karena ada orang lain yang sedang menyaksikan. Jadi mereka harus berpura-pura ikut bahagia. Pujian palsu sering diselipkan dengan sindiran. Contohnya, "Bagus sih, gak nyangka kamu bisa juga." Atau, "Lumayanlah, ternyata kamu punya bakat juga." Kata-kata yang seolah mengangkat, tapi sebenarnya menjatuhkan. Mereka tidak benar-benar mengapresiasi usahamu. Mereka hanya tidak mau terlihat buruk di depanmu, karena mengabaikan sepenuhnya terlalu jelas. Maka mereka memakai kata manis yang terasa pahit. Pujian yang tulus bisa kamu rasakan. Ia menghangatkan, bukan membuat curiga. Ia menyentuh hatimu tanpa harus dilebih-lebihkan. Ia hadir dari rasa bangga, bukan dari tekanan sosial. Sebaliknya, pujian palsu membuatmu ingin menjauh. Bukan karena kamu tak suka dipuji, tapi karena kamu tahu, itu hanya sekadar basa-basi. Bukan hasil dari perasaan yang jujur dan bersih. Kadang, mereka memujimu tapi tak tahan lama. Beberapa menit setelah memuji, mereka langsung membandingkanmu dengan orang lain. Seolah berkata, "Ya, kamu bagus, tapi dia lebih layak dapat pengakuan." Pujian yang terpaksa tak akan mampu bertahan lama. Mereka akan cepat kembali ke mode asli, mengkritik, menyindir, atau menarik diri, karena rasa iri tak pernah bisa dipalsukan terlalu lama. Orang yang tulus tidak memberi pujian karena kewajiban. Mereka mengatakannya karena mereka benar-benar merasa bangga. Kamu bisa melihatnya dari cara mereka bercerita. Nada suaranya hangat, matanya bersinar, tubuhnya terbuka. Sebaliknya, orang yang iri tidak tahan lama berada dalam momen positifmu. Mereka tidak nyaman melihat kamu dipuji orang lain, dan mereka hanya akan ikut memuji jika tak punya pilihan lain untuk menjaga citra diri. Di belakangmu, mereka bisa berubah, menceritakan kekuranganmu,
mencari celah dari kesuksesanmu. Pujian yang barusan mereka berikan bisa berubah menjadi kritik saat kamu tak lagi ada di ruangan itu. Itulah bahayanya pujian palsu. Kamu bisa tertipu jika tidak peka. Kamu bisa merasa didukung, padahal sedang dijebak secara emosional. Mereka ingin kamu lengah agar mereka tetap unggul secara batin. Hati-hati, mereka tak ingin kamu merasa pantas. Karena jika kamu merasa percaya diri, maka kamu bisa lebih jauh melampaui mereka. Dan itu yang paling mereka takuti. Mereka ingin kamu selalu berada dalam posisi ragu, antara syukur dan curiga, antara semangat dan bingung. Maka mereka memelintir pujian agar tetap terlihat baik, tapi pada saat yang sama, tetap menjaga agar kamu tidak terlalu percaya diri. Jika kamu mulai ragu dengan ketulusan seseorang, perhatikan cara mereka memujimu saat tidak ada yang menonton. Apakah mereka tetap konsisten dalam menyampaikan rasa bangga, atau hanya bersikap baik jika ada saksi? Pujian yang tulus tak bergantung pada situasi. Ia akan tetap hangat, walau tanpa panggung. Tapi pujian yang palsu hanya muncul untuk menjaga wajah dan segera menghilang saat lampu sorot tak lagi menyala. Renungan untukmu di poin 2 ini. Pujian bisa jadi senjata yang membungkam, tapi jika datang dari hati yang palsu, maka pujian itu tak membangun, justru melemahkan, karena tujuannya bukan untuk mendukung, tapi mengendalikan. Jangan haus akan validasi dari semua orang, karena tidak semua apresiasi datang dari tempat yang bersih. Terkadang, diam jauh lebih jujur daripada pujian yang dibuat hanya agar terlihat netral. Belajarlah mengenali mana pujian yang jujur dan mana yang hanya sekadar rutinitas sosial. Kamu bisa rasakan bedanya di hati, sebab ketulusan selalu punya getaran yang tak bisa disembunyikan. Dan jika kamu merasa pujian itu terasa aneh dan kosong, mungkin kamu memang sedang dinilai, bukan dirayakan. Tetaplah jujur pada dirimu, karena penghargaan sejati tak perlu dipaksa keluar dari mulut orang lain. 3. Sering menyindir atau melontarkan komentar pasif-agresif. Orang yang iri dan tidak jujur jarang menyerang secara langsung. Mereka lebih suka bermain aman, tapi tetap melukai. Bukan dengan kritik terbuka, tapi dengan sindiran halus yang menyakitkan. Mereka memakai komentar pasif-agresif sebagai senjata diam-diam. Komentar pasif-agresif adalah kata-kata yang terdengar netral, tapi punya maksud tersembunyi yang menyudutkan. Mereka terdengar biasa saja, tapi rasanya menusuk. Dan kamu dibiarkan bingung, kenapa aku merasa tidak enak? Ya, contohnya begini, sibuk banget ya kamu sekarang, sampai lupa sama teman lama. Atau, wah, kamu makin sukses, jangan lupa diri ya. Kalimatnya halus, tapi penuh tekanan emosional yang tak terlihat. Kata-kata itu disampaikan sambil tersenyum, dengan nada bercanda, atau bahkan tertawa kecil. Tapi pesan yang ingin mereka sampaikan sangat jelas. Mereka sedang mengkritik, tapi tak mau terlihat sebagai pengkritik. Pasif-agresif adalah bentuk komunikasi pengecut. Orang yang tidak berani bicara jujur, tapi tetap ingin menyampaikan rasa tidak senangnya. Jadi mereka menyelipkannya di balik candaan atau sindiran ringan. Kamu merasa tidak enak hati, tapi sulit membela diri karena mereka bisa berdalih. Loh, aku cuma bercanda, jangan baper dong. Dan akhirnya kamu merasa bersalah atas luka yang mereka sebabkan. Mereka ingin kamu mempertanyakan diri sendiri. Mereka ingin kamu ragu, apakah kamu terlalu sensitif, atau apakah mereka memang benar. Padahal kenyataannya, mereka sedang menyerang tanpa tanggung jawab. Sindiran mereka tidak datang dari ketulusan, melainkan dari rasa tidak nyaman atas pencapaianmu. Mereka merasa kalah, tapi tidak mau terlihat kecil. Jadi mereka lempar komentar kecil yang bisa mengganggu rasa percaya dirimu. Kamu baru beli mobil baru, mereka bilang, wah, sekarang udah sultan ya, kredit berapa tahun tuh? Atau saat kamu tampil rapi, mereka bilang, tumben, kayaknya ada yang lagi cari perhatian. Semuanya dibungkus rapi dalam senyum sinis, dalam tawa yang tidak benar-benar tulus, dan dalam kata-kata yang seolah lelucon.
Padahal sebenarnya, itulah bentuk paling jujur dari rasa iri. Orang yang pasif-agresif tidak menyerang tubuhmu, tapi mereka menusuk harga dirimu secara perlahan. Mereka tidak frontal karena takut kehilangan kendali sosial. Tapi mereka juga tidak bisa menahan rasa tidak suka di dalam hati. Sindiran itu datang bukan hanya sekali. Mereka akan mengulanginya di momen yang sama. Setiap kali kamu terlihat tumbuh atau maju. Karena bagi mereka, sindiran adalah cara untuk menarikmu turun. Yang menyakitkan adalah, kadang kamu tak bisa membalasnya secara langsung. Karena jika kamu marah, kamu akan dianggap baper. Jika kamu diam, kamu malah terlihat lemah dan bisa terus diserang. Inilah permainan psikologis yang mereka ciptakan. Kamu dijebak di antara dua pilihan, tersinggung dan disalahkan, atau diam dan disakiti. Keduanya menyakitkan, dan itulah tujuan mereka sebenarnya. Terkadang, komentar seperti ini terdengar di lingkungan kerja, terdengar di keluarga, bahkan di lingkaran pertemanan sendiri. Mereka bisa menyamar sebagai perhatian. Tapi jika kamu dengar baik-baik, ada racun dalam kata-katanya. Mereka tidak ingin menyakitimu secara langsung, karena itu terlalu mencolok dan bisa mengganggu citra sosial mereka. Jika kamu berani bertanya, maksudmu apa? Mereka akan buru-buru menarik diri, lalu berkata, kamu terlalu serius. Padahal sebenarnya, kamu baru saja membongkar topeng mereka. Orang pasif-agresif ingin kamu tetap terjebak. Tidak berani maju terlalu jauh, tidak percaya diri secara utuh, dan tetap merasa butuh pengakuan mereka. Padahal kamu tidak butuh itu. Kamu tidak butuh validasi dari orang yang tak tulus. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena terus tumbuh. Apalagi jika yang kamu korbankan hanya perasaan orang yang tak mampu bahagia atas dirimu. Kamu berhak marah. Kamu berhak menjaga jarak. Kamu berhak menetapkan batas. Karena kamu tahu, hidupmu bukan panggung untuk permainan emosi mereka. Renunganku untukmu di poin 3 ini. Tidak semua senyuman adalah tanda dukungan. Ada yang tersenyum sambil merencanakan luka kecil. Bukan luka fisik, tapi luka yang mengikis semangatmu. Luka yang bernama sindiran yang dibungkus tawa. Jika kamu sering disindir, tapi tak boleh membalas, itu bukan pertemanan, itu penindasan emosional. Dan kamu tak wajib bertahan hanya demi menjaga hubungan. Jika hubungan itu hanya membuatmu menyusut dari hari ke hari, jangan biasakan dirimu hidup dalam racun yang dibungkus basa-basi. Karena lama-lama, kamu bisa percaya bahwa itu wajar. Padahal hatimu sedang pelan-pelan dikikis oleh mereka yang pura-pura peduli, tapi diam-diam menyakiti. Belajarlah menyebut luka dengan namanya yang jujur. Dan jangan takut menjauh dari orang yang tak tahu cara mencintai dengan sehat. Karena hidup ini terlalu singkat untuk terus menjelaskan rasa sakit yang seharusnya tidak perlu ada sejak awal. 4. Selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Salah satu ciri paling umum dari orang yang iri dan tidak jujur adalah ini. Mereka tidak pernah benar-benar melihat dirimu apa adanya. Mereka selalu membandingkan dan membandingkan terus. Bukan untuk memotivasi, tapi untuk meremehkan secara halus. Kamu beli motor baru, mereka bilang, si A malah udah beli mobil sejak tahun lalu. Kamu dapat promosi kerja, mereka jawab, tetangga kita udah jadi manajer di umur 25, kamu telat. Kalimat seperti itu terdengar biasa, tapi sebenarnya mengandung racun yang sangat berbahaya. Karena tujuannya bukan memberi semangat, melainkan membuatmu merasa tidak cukup, tidak pernah cukup. Setiap langkahmu selalu disandingkan dengan langkah orang lain, padahal kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun, tapi mereka menciptakan perlombaan itu di dalam pikirannya sendiri, karena mereka tidak sanggup melihat kamu bahagia tanpa merasa bersaing. Orang seperti ini selalu membawa nama orang lain dalam percakapan, tapi bukan sebagai inspirasi, melainkan sebagai alat pembanding. Ada temanku yang lebih sukses dari kamu, tapi dia gak pernah sesombong kamu sekarang. Perhatikan baik-baik, ada dua jenis pembanding. Yang pertama, membandingkan untuk memotivasi.
Yang kedua, membandingkan untuk merendahkan. Dan orang yang iri hampir selalu memilih jenis yang kedua. Mereka tak tahan melihat kamu percaya diri. Mereka tak sanggup melihat kamu bangga dengan dirimu sendiri. Jadi mereka mencari cara untuk menggoyahkan fondasi emosimu dengan cara membandingkan kamu dengan standar orang lain. Mereka jarang melihat prosesmu, jarang peduli bagaimana kamu sampai ke titik ini. Yang mereka pedulikan hanya satu, bagaimana membuat kamu merasa kurang cukup. Saat kamu belajar mencintai dirimu, mereka akan menyisipkan cerita tentang orang lain yang lebih, agar kamu kembali merasa rendah, agar kamu kembali bergantung pada pengakuan mereka. Sialnya, kadang kamu mulai percaya. Kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa aku belum sejauh mereka? Kenapa aku cuma segini-segini aja? Inilah jebakan psikologis yang mereka bangun. Rasa tidak aman yang kamu warisi, bukan dari dirimu sendiri, tapi dari kata-kata orang lain yang membandingkan tanpa empati. Mereka tak tahu perjalananmu. Mereka tak tahu luka yang kamu bawa setiap malam, tapi mereka merasa berhak menilai dan menakar. Seolah hidupmu adalah angka di papan peringkat. Padahal kamu tak sedang bersaing dengan siapapun. Kamu hanya ingin hidup tenang, bertumbuh sesuai kapasitasmu, dan merayakan setiap langkah yang kamu tempuh. Tapi orang yang iri tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, karena mereka merasa hidupmu adalah ancaman. Jika kamu terlalu nyaman, mereka tak relevan lagi. Maka mereka membuat kamu terus merasa kurang lewat perbandingan. Mereka bilang, tapi dia lebih kurus. Tapi dia lebih mapan. Tapi dia udah punya rumah. Dan ratusan tapi lain yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Perbandingan yang tidak sehat seperti ini pelan-pelan menghancurkan harga diri. Kamu merasa gagal, padahal kamu hanya belum sampai dan itu wajar. Kamu jadi enggan bersyukur, karena selalu ada yang lebih tinggi darimu. Kamu jadi malas bersyukur, karena setiap pencapaianmu dibenturkan dengan pencapaian orang lain. Inilah kenapa kamu harus mengenali mereka sejak awal. Orang yang tak pernah bisa bersyukur atas hidupmu. Orang yang selalu mencari celah agar kamu ragu pada dirimu sendiri. Orang yang tak pernah bisa berhenti membandingkan. Karena kalau kamu terus bersama mereka, kamu akan tumbuh dalam kecemasan dan tekanan. Kamu akan merasa semua yang kamu lakukan tidak ada artinya. Dan lama-lama, kamu bisa kehilangan arah hidupmu sendiri. Renungan untukmu di poin 4 ini. Hidup bukan perlombaan. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Tapi kamu tak akan pernah bisa merasa tenang jika terus dikelilingi oleh orang yang membandingkan tanpa hati. Belajarlah mencintai perjalananmu dengan segala luka, jeda, dan pelajaran di dalamnya. Karena kamu bukan mereka dan kamu tak perlu jadi mereka. Cukup jadi dirimu yang terus bertumbuh. Jangan biarkan mereka menanam rasa malu dalam kepalamu atas proses yang seharusnya kamu banggakan. Karena apa yang kamu capai hari ini mungkin adalah impian seseorang yang bahkan belum bisa memulai. Dan jika kamu tahu siapa yang terus membandingkanmu, jauhkan dirimu dengan tenang tanpa marah, tanpa balas dendam. Karena kadang menjauh itu bukan benci, tapi bentuk tertinggi dari cinta terhadap diri sendiri. 5. Mengambil kredit atas usahamu atau idemu. Ada bentuk ketidaktulusan yang sangat menyakitkan, yaitu ketika seseorang mengaku-aku hasil dari kerja kerasmu. Mereka tidak berkeringat, tidak berjuang bersama, tapi mereka hadir tepat di ujung untuk mengambil pujian. Kamu yang begadang, kamu yang berpikir keras dan merancang semuanya, kamu yang diam-diam menyusun dari nol. Tapi saat semuanya berhasil, orang lain berdiri paling depan. Mereka tersenyum lebar, bilang bahwa itu adalah hasil tim. Padahal, satu-satunya kontribusi mereka hanyalah berada di dekatmu saat semuanya sudah jadi. Inilah tipe orang yang paling berbahaya di lingkungan kerja, atau bahkan dalam pertemanan dan keluarga. Mereka tidak membantu secara nyata, tapi mereka pandai tampil saat kamera menyala. Mereka tahu bagaimana menyusun narasi,
bagaimana terlihat peduli di depan atasan, bagaimana memberi komentar kecil yang membuat mereka tampak terlibat. Padahal kamu tahu, mereka tak melakukan apa-apa. Di belakang layar, kamu berjuang sendirian, tapi di depan orang lain, mereka ikut berfoto seolah berperan besar. Mereka mencatut idemu, mereka menyalin hasil kerjamu, dan mengaku sebagai miliknya. Kadang, mereka bahkan tidak merasa bersalah. Bagi mereka, ini hanyalah bagian dari strategi. Mereka pikir kamu akan diam saja karena kamu terlalu baik, dan diam kamu dianggap sebagai persetujuan. Sikap seperti ini merusak kepercayaan, bukan hanya karena mereka mencuri kredit, tapi karena mereka menghapus identitasmu dari proses itu. Mereka mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan sadar. Lebih parahnya, saat kamu mulai bersuara, mereka akan menyebutmu egois. Mereka bilang, bukankah ini kerja tim? Padahal yang mereka lakukan hanya satu, mengambil hasil dari tanganmu. Dan kamu dibiarkan memilih dua hal yang menyakitkan. Diam agar tetap terlihat baik, atau bicara dan dianggap cari muka. Padahal kamu hanya ingin satu hal, keadilan. Mereka akan terus mengulang pola ini. Mereka tahu kamu canggung untuk menuntut hakmu. Mereka tahu kamu tipe yang tak suka ribut. Dan mereka gunakan itu sebagai celah untuk mencuri pengakuan. Tipe orang seperti ini biasanya punya satu ciri. Mereka sangat peduli pada sorotan. Mereka ingin terlihat berperan, walau tak memberi peran. Mereka ingin dipuji, tanpa benar-benar memberi kontribusi. Kadang, kamu hanya bisa menghela napas, karena membongkar kebenaran di depan semua orang itu melelahkan. Dan kamu memilih untuk kembali kerja diam-diam, sambil menahan kecewa yang tak bisa dijelaskan. Tapi hati-hati, jika kamu membiarkannya terus terjadi, kamu akan kehilangan identitas. Dan perlahan kamu berhenti merasa bangga atas kerja kerasmu sendiri. Karena setiap kali kamu menghasilkan sesuatu, kamu sudah tahu, ujungnya bukan kamu yang akan diingat. Orang lain akan merebut tempat itu lagi dan lagi. Dan kamu hanya jadi bayangan di balik keberhasilan yang seharusnya milikmu. Pencurian ide tidak selalu dilakukan secara terang-terangan. Kadang dilakukan dengan senyum, dengan pelukan, dengan ucapan, "Kita hebat ya." Padahal kamu tahu, bukan kita, tapi aku. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika orang itu sebenarnya dekat denganmu, teman, rekan kerja, bahkan keluarga, yang kamu kira akan mendukung, tapi malah menjatuhkan diam-diam. Mereka tidak mau kamu berdiri terlalu tinggi, karena jika kamu di atas, mereka merasa kecil. Maka mereka rebut bagian dari sinarmu, agar mereka tetap terlihat bersinar tanpa harus kerja lebih keras. Inilah yang disebut manipulasi. Dan jika kamu tak sadar sejak awal, kamu akan terus jadi korban, dipuji dalam diam, tapi dilupakan dalam sejarah. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kamu berhak dihargai atas kerja kerasmu. Kamu berhak disebut atas ide yang kamu lahirkan. Dan kamu tak perlu merasa bersalah, hanya karena kamu ingin diakui secara layak. Jangan biarkan orang lain berdiri di atas pundakmu, lalu menghapus namamu dari kisahnya. Karena jika kamu terus diam, mereka akan terus menulis ulang sejarah tanpa kamu di dalamnya. Belajarlah bicara, walau pelan. Belajarlah membela dirimu sendiri, walau tak terbiasa. Karena kadang, keadilan tidak datang sendiri, tapi harus diperjuangkan oleh mereka yang sudah terlalu sering diam. Dan jika kamu tahu siapa yang terus mencuri keringatmu, jangan beri mereka tempat yang sama lagi. Karena orang yang benar-benar peduli, tidak akan mengambil pujian dari hasil yang bukan miliknya. 6. Menebar gosip atau cerita negatif di belakangmu. Orang yang iri tidak akan puas hanya dengan melihatmu jatuh. Mereka ingin dunia tahu bahwa kamu tak sepantas itu dipuji. Dan salah satu cara licik yang sering mereka gunakan adalah gosip. Bukan gosip biasa, tapi yang sengaja ditanam untuk menjatuhkan namamu. Mereka akan tersenyum manis di depanmu, pura-pura mendukung. Tapi di belakang,
Mereka sibuk merusak citramu pelan-pelan. Mereka tak pernah membantumu naik, tapi selalu siap menjatuhkan. Karena dalam hati mereka, keberhasilanmu adalah ancaman. Seringkali mereka akan memelintir kebenaran, sedikit saja, cukup untuk membuat orang lain ragu padamu. Mereka menyebarkan setengah kebenaran yang dikemas seperti fakta, agar ketika kamu membantah, kamu justru terlihat defensif. Yang lebih jahat, mereka akan memulai kalimat dengan, "Aku sih nggak mau ngomongin orang ya, tapi..." Dan sisanya adalah racun halus yang merusak kepercayaan orang padamu. Itulah cara licik mereka menanam racun sambil terlihat polos. Mereka menyebarkan cerita tentangmu bukan karena peduli, tapi karena ingin jadi pusat perhatian dengan menjatuhkan orang lain. Dengan membeberkan kelemahanmu, mereka merasa lebih unggul. Padahal kenyataannya, mereka hanya iri dan butuh validasi murahan. Mereka memancing simpati dari orang-orang yang juga haus drama, lalu membentuk lingkaran kecil untuk membicarakanmu tanpa henti. Di tempat kerja, di tongkrongan, bahkan dalam grup keluarga, mereka ingin namamu buruk di tempat-tempat yang paling penting bagimu. Mereka sangat paham satu hal, reputasi adalah aset. Dan jika mereka tidak bisa mengalahkan kualitasmu, mereka akan menghancurkan persepsi orang terhadapmu. Itulah mengapa kamu harus lebih waspada pada kata-kata manis. Kamu mungkin tak bisa selalu membela diri, tapi waktu dan tindakanmu akan membuktikan kebenaran. Sayangnya, luka dari gosip itu nyata. Ia bisa membuat hubungan rusak, peluang hilang, bahkan mental terguncang. Yang lebih menyakitkan, terkadang orang yang menyebarkan gosip itu adalah orang yang dulu kamu percaya, orang yang kamu bantu, orang yang kamu perjuangkan. Tapi saat iri menguasai hati, mereka bisa berubah jadi musuh dalam selimut. Ciri paling kentara dari mereka adalah selalu tahu aib orang lain, tapi selalu merahasiakan kekacauan dalam dirinya sendiri. Mereka senang membuka borok orang lain, seolah dengan begitu borok mereka jadi tak terlihat. Mereka tak butuh kebenaran, mereka butuh sensasi. Mereka tak butuh klarifikasi, mereka butuh drama. Mereka tak ingin kamu didengar, mereka ingin kamu dijatuhkan. Dan mereka akan terus berbicara, bahkan saat kamu diam. Lama-lama kamu akan sadar, diam mereka saat kamu sukses bukan karena setuju, tapi karena sedang menyusun cerita baru untuk menjatuhkanmu. Mereka tidak mengakui keberhasilanmu, karena di kepala mereka, itu tidak adil. Jika kamu merasa ada yang mulai menjauh tanpa alasan, bisa jadi gosip telah lebih dulu sampai ke telinga mereka. Bukan salahmu, tapi itulah harga dari jadi versi terbaik dirimu. Iri hati membuat orang lain merasa perlu menjatuhkan yang bersinar. Namun jangan buru-buru membalas atau mempermalukan mereka, karena melawan racun dengan racun hanya akan membuat hatimu rusak. Tetap tenang, tetap fokus, tetap bersinar. Biarkan cahaya kebenaran menelanjangi niat busuk mereka perlahan. Bersikap dewasa bukan berarti diam saat diinjak, tapi memilih kapan dan bagaimana kamu menjawab. Kadang, diam adalah senjata paling tajam, karena hanya mereka yang bersalah yang akan merasa tertuduh. Bila kamu merasa difitnah atau dijatuhkan, tetaplah tenang. Orang yang berniat baik akan mencari klarifikasi. Orang yang benar-benar peduli akan bertanya langsung. Yang percaya pada gosip, bukan kehilangan, tapi tersaring. Renunganku untukmu di poin 6 ini. Jangan takut dengan gosip yang tersebar tentangmu. Orang yang benar akan tetap menghargaimu meski ribut di luar sana. Yang tersisa bukan kerugian, tapi pelajaran tentang siapa yang layak diberi tempat dan siapa yang hanya numpang lewat. Jangan ubah siapa dirimu hanya karena omongan mereka. Yang iri akan selalu mencari celah, bahkan dari niat baikmu. Tapi hidup bukan tentang menyenangkan semua orang. Hidup adalah tentang tetap berjalan, meski diteriaki dari pinggir jalan. Kamu tidak bisa menghentikan semua orang bicara, tapi kamu bisa memilih apa yang ingin kamu dengarkan. Kamu tidak bisa mengatur opini orang, tapi kamu bisa menjaga dirimu dari keracunan hati karena mereka. Dan ingat satu hal, gosip akan memudar, kebenaran akan bertahan. Yang menyebar cerita palsu akan terbakar olehnya sendiri.
dan kamu akan tetap berdiri. 7. Sulit merayakan kesuksesan orang lain, termasuk kamu. Ada satu tanda yang sering terlewat, tapi sangat jelas jika kita mau peka, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk benar-benar merayakan keberhasilan orang lain. Mereka mungkin ikut tersenyum, mereka bisa juga mengucapkan selamat, tapi jika kamu amati lebih dalam, ada getaran palsu dalam respon mereka. Entah itu lewat intonasi yang dingin, respons yang datar atau malah dialihkan, atau ucapan selamat yang dibungkus dengan sindiran, seperti, "Oh, kamu berhasil ya, padahal kemarin masih bingung." Orang yang iri biasanya tidak tahan melihat orang lain mendapatkan sorotan, apalagi jika orang itu adalah kamu, yang dulunya dianggap biasa saja oleh mereka. Kesuksesanmu menjadi ancaman diam-diam, bukan karena kamu merugikan mereka, tapi karena keberhasilanmu menyingkap kekosongan dalam hidup mereka sendiri. Orang yang jujur dan tulus akan senang jika kamu maju, karena mereka merasa tidak kehilangan apapun dari keberhasilan orang lain. Namun orang yang tidak jujur hatinya akan selalu merasa kalah jika bukan dia yang menang. Dia tidak bisa menerima bahwa ada orang lain yang bisa lebih dari dirinya. Sikap semacam ini biasanya tersembunyi, tidak mudah dikenali di awal, tapi muncul saat kamu mulai bersinar, saat kamu mulai melangkah lebih jauh dari mereka. Mereka akan mulai menjauh, atau sebaliknya bersikap terlalu akrab secara tiba-tiba, lalu membelokkan arah pembicaraan agar tidak perlu membahas pencapaianmu. Ada juga yang meminimalkan prestasimu dengan berkata, "Ah, semua orang juga bisa kok," atau membandingkanmu langsung dengan orang lain agar kamu tidak merasa istimewa. Ini bukan hanya tentang iri, ini tentang identitas yang rapuh, yang tidak sanggup berdiri sejajar dengan orang yang terus tumbuh dan berkembang. Tapi jangan salah paham, bukan berarti semua yang tidak antusias itu iri. Ada juga yang diam karena sedang berjuang sendiri, atau karena memang tidak tahu harus merespons bagaimana. Namun kamu bisa membedakannya, karena orang yang tulus tetap hangat. Mereka mungkin tidak bicara banyak, tapi tidak ada rasa sinis atau kesal dalam ekspresi mereka. Sedangkan yang iri akan muncul dengan reaksi yang aneh, entah itu komentar negatif yang tidak diminta, atau justru pujian yang terdengar seperti ejekan. Lebih parah lagi, mereka bisa menyabotase, mengalihkan pembicaraan agar semua kembali pada mereka, atau menyebarkan cerita yang membuat orang meragukan keberhasilanmu. Penting untuk tetap rendah hati, tapi jangan salah tempat. Jika kamu menurunkan sinarmu hanya agar orang lain tidak silau, kamu sedang mengorbankan diri demi ego orang lain. Biarkan mereka tidak suka, biarkan mereka tidak nyaman. Itu bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak wajib mengatur emosi orang yang tidak bahagia untukmu. Teruslah melangkah, dengan tetap waspada pada siapa yang benar-benar mendukungmu. Bukan hanya yang hadir di saat kamu jatuh, tapi juga yang tulus bersorak di saat kamu bangkit. Karena yang paling sulit bukan menghadapi musuh, tapi mengenali siapa yang diam-diam merasa kamu adalah ancaman. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu berhasil menjadi versi terbaik dari dirimu. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ada orang yang mendukungmu dengan diam, tapi tulus. Ada juga yang bicara manis, tapi menyimpan pedang di balik punggungnya. Jangan nilai dukungan dari volume suara, tapi dari konsistensi dan ketulusan sikapnya. Kesuksesan sejati memang menguji banyak hal. Bukan hanya kemampuanmu meraihnya, tapi juga kemampuan orang-orang di sekitarmu menerima itu. Dan tidak semua sanggup lulus dari ujian itu. Jika mereka menjauh karena kamu bersinar, biarkan. Cahaya tidak pernah salah karena menerangi. Yang salah adalah mereka yang silau, lalu ingin mematikanmu. Jangan biarkan keraguan mereka menghentikanmu. Terus berjalan, terus tumbuh, terus jadi kuat. Kamu tidak butuh semua orang menyukaimu. Kamu hanya butuh tetap jujur pada dirimu sendiri.
dan belajar mengenali siapa yang benar-benar ada untukmu. 8. Bersikap manis di depan, menusuk di belakang. Ini adalah salah satu bentuk ketidaktulusan yang paling menyakitkan. Mereka tampak hangat, sopan, bahkan mendukung saat berhadapan langsung denganmu. Namun di belakangmu, mereka menjadi sosok yang berbeda. Mereka menggunjing, menjatuhkan, bahkan merusak reputasimu dengan senyum di wajah. Orang seperti ini sangat pandai bermain dua muka. Mereka membungkus niat buruk dengan keramahan palsu. Di depanmu, mereka mengangguk, memuji, dan pura-pura peduli. Tapi diam-diam, mereka menyimpan agenda tersembunyi untuk menjatuhkan. Biasanya, orang seperti ini merasa terancam dengan keberadaanmu. Mereka tidak nyaman melihatmu bersinar, tapi tidak cukup kuat untuk bersaing secara jujur. Maka mereka memilih cara licik, berpura-pura mendukung tapi diam-diam menghancurkan. Mereka tidak akan konfrontatif. Mereka akan menyabotase dalam senyap. Mereka mungkin menyebar cerita palsu tentangmu, atau memutarbalikkan fakta demi merusak reputasimu di mata orang lain. Kadang mereka membuatmu terlihat buruk tanpa harus menyebutkan namamu secara langsung, karena mereka ingin tampak bersih, tapi tetap bisa menyerang secara halus. Yang membuat ini sulit dikenali adalah caranya yang sangat licik. Mereka tahu kapan harus berpura-pura baik dan kapan harus menusuk. Mereka tidak terang-terangan memusuhi, tapi diam-diam menjebak. Dan yang lebih parah, mereka sering bersembunyi di balik topeng, teman. Kalau kamu merasa seseorang selalu membuatmu tidak nyaman setelah bertemu, waspadalah. Jika setelah berbicara dengan mereka, kamu justru jadi diragukan orang lain, hati-hati. Mereka mungkin diam-diam membocorkan isi percakapan kalian ke pihak lain, dengan framing yang dibuat sedemikian rupa agar kamu terlihat buruk. Orang yang iri dan tidak jujur sangat pandai memelintir kebaikan jadi kelemahan. Mereka bisa menjadikan keberhasilanmu sebagai bahan gosip negatif, atau membocorkan rencana pribadimu agar gagal sebelum dimulai. Dan mereka akan berpura-pura terkejut saat semua itu terjadi. Mereka senang melihatmu terpuruk, tapi tidak mau disalahkan. Mereka tersenyum saat kamu sedih, dan menepuk bahumu seolah peduli. Padahal merekalah penyebab utama kekacauan yang kamu alami. Inilah bentuk pengkhianatan yang seringkali tak terdeteksi di awal. Kita sering menyangkal intuisi kita terhadap orang seperti ini, karena mereka tidak tampak seperti musuh. Mereka terlalu manis. Kita ingin percaya mereka tulus, padahal mereka beracun. Dan jika kita terus membiarkan, luka yang mereka timbulkan bisa sangat dalam. Orang seperti ini tidak akan pernah bahagia melihatmu tumbuh, karena dalam hati mereka, kamu adalah ancaman. Setiap keberhasilanmu adalah bayangan kegagalan mereka. Maka satu-satunya cara mereka merasa unggul adalah menjatuhkanmu diam-diam. Waspadai mereka yang terlalu cepat akrab, tapi suka menyindir. Yang suka bertanya banyak, tapi menyebarkannya ke orang lain. Yang pura-pura membantu, tapi membuatmu makin kacau. Yang katanya, sayang kamu, tapi selalu menghalangi jalanmu. Menjaga jarak dari orang seperti ini bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda kamu sadar siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi oleh energi palsu dan manipulatif. Bersihkan ruang hidupmu dari mereka yang memakai wajah manis, tapi hati busuk. Jangan biarkan kebaikanmu dijadikan celah untuk dimanfaatkan. Kamu boleh ramah, tapi tidak perlu memberi akses pada semua orang. Bersikap baik bukan berarti membiarkan dirimu dimanfaatkan. Bijaklah memilih siapa yang pantas tahu isi hatimu yang sesungguhnya. Orang seperti ini mungkin akan membuatmu merasa bersalah saat menjauh. Tapi percayalah, kamu tidak berhutang apapun pada mereka. Jika mereka menyebar cerita setelah kamu menjaga jarak, itu sudah cukup jadi bukti. Bukti bahwa kamu memang perlu menjauh sejak awal. Gondonganku untukmu di poin 8 ini. Tidak semua yang tersenyum padamu adalah teman sejati. Kadang, luka terdalam datang dari tangan yang tampak lembut. Mereka yang berpura-pura peduli seringkali lebih berbahaya daripada yang terang-terangan membenci. Jangan ragu meninggalkan siapapun yang hanya berpura-pura hadir. Kita hidup di dunia yang penuh topeng dan kepalsuan, tapi kamu punya hak untuk melindungi kedamaianmu sendiri.
Lebih baik sendiri tapi tenang, daripada bersama tapi penuh ketidakjujuran. Kamu pantas dikelilingi orang yang tulus, bukan yang bermuka dua. Jangan terlalu lama berharap pada orang yang hanya memakai topeng manis. Jika kamu selalu merasa dikhianati setelah bersikap baik, itu tanda untuk mundur. Kamu bukan sumber masalah. Kamu hanya terlalu tulus untuk dunia yang penuh kepalsuan. Belajarlah memilah siapa yang layak menerima energi baikmu. Pada akhirnya, tidak semua senyum patut dipercaya. Tidak semua tawa adalah tanda sukacita. Beberapa orang hanya pandai menyembunyikan niat buruknya. Dan kamu berhak membentengi dirimu dari racun yang tersembunyi itu. 9. Meniru tanpa mengakui dan sering menjadikanmu saingan diam-diam. Ada tipe orang yang tidak pernah benar-benar bahagia melihatmu berkembang. Mereka tampak tenang, terlihat biasa saja, tapi diam-diam mengamatimu dari jauh. Bukan untuk belajar dengan tulus, tapi untuk menirumu agar bisa bersaing diam-diam. Mereka tidak pernah berkata, "Kerennya kamu," tapi langkah-langkahmu mereka ikuti. Saat kamu mulai jualan sesuatu, mereka tiba-tiba ikut jualan hal yang sama. Ketika kamu unggul di satu bidang, mereka pelan-pelan masuk ke bidang itu juga. Tapi bukan untuk berkolaborasi atau memberi semangat, melainkan agar mereka bisa terlihat lebih baik darimu tanpa mengucap sepatah pun pujian. Mereka tidak pernah terang-terangan menunjukkan rasa iri, tapi kamu bisa merasakannya dari bahasa tubuh, dari kalimat-kalimat pendek yang pasif-agresif. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka meniru gayamu, hasil kerjamu, bahkan ide-idemu, seakan itu milik mereka sejak awal. Bahkan dalam diskusi pun, mereka tidak pernah mengakui kalau kamu sumbernya. Kamu pernah menjelaskan sesuatu, nanti mereka ulangi lagi ke orang lain, tapi dengan suara seolah-olah mereka yang menemukan konsep itu. Tidak ada ucapan, "Itu dari dia," atau "Aku belajar dari teman." Semua diambil diam-diam. Orang seperti ini tidak ingin tumbuh bersamamu. Mereka ingin melampauimu diam-diam, bukan karena mereka membencimu secara terang-terangan, tapi karena egonya tidak bisa menerima bahwa kamu lebih dulu sampai. Mereka ingin dianggap lebih pintar, lebih kreatif, dan lebih layak dipuji daripada kamu. Dan yang membuatnya menyakitkan, mereka masih bersikap seolah teman, masih menyapamu ramah, menanggapi story MU, atau pura-pura bertanya kabar. Tapi di balik layar, mereka menjadikanmu inspirasi sekaligus ancaman. Dalam diam, mereka ikut lomba yang tak pernah kamu mulai. Bagi mereka, persaingan adalah bahan bakar. Tapi bukan persaingan sehat, melainkan persaingan yang penuh rasa iri, penuh kebutuhan untuk membuktikan diri. Dan ironisnya, mereka butuh kamu agar bisa terus punya bahan untuk ditiru. Kamu adalah referensi yang tidak mereka akui, tapi mereka manfaatkan setiap hari. Mereka juga sering menunggu kamu gagal, agar bisa mengambil posisi. Menunggu kamu lengah, agar mereka bisa tampil duluan. Tapi jika kamu sukses, mereka buru-buru ikut langkahmu, lalu berharap bisa mencuri pujian yang sebenarnya bukan untuk mereka. Kadang kamu bingung, kenapa orang ini sering tiba-tiba ikut-ikutan. Kamu tidak pernah bilang ide itu rahasia, tapi juga tidak pernah menyangka akan ditiru mentah-mentah. Apalagi tanpa ucapan terima kasih, atau sekadar, idemu keren banget tadi. Yang ada justru kesan bahwa kamu yang meniru mereka. Mereka ingin bersinar, tapi takut mengaku belajar dari orang lain. Mereka ingin di atas, tapi malu mengakui bahwa jalan mereka berasal dari jejakmu. Dan itu bukan kekaguman. Itu adalah persaingan berbalut senyum. Diam-diam, mereka berharap kamu berhenti, agar mereka punya panggung sendiri. Mereka jarang terlihat frontal atau menyerangmu langsung, karena mereka menjaga citra bahwa mereka teman atau orang yang positif. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu akan sadar, banyak pencapaian mereka yang dibangun di atas fondasi idemu. Ini bukan tentang sombong atau merasa lebih hebat dari orang lain. Ini tentang kejujuran, tentang integritas, dan tentang rasa hormat antar sesama. Jika seseorang belajar dari kita, itu hal yang luar biasa. Tapi ketika mereka meniru dan menyangkal, itu adalah bentuk pengkhianatan halus. Lama-lama kamu akan merasa dikuras.
Setiap kali punya ide baru, kamu takut dibajak. Setiap kamu melangkah, kamu merasa dibuntuti. Dan kamu mulai lelah bukan karena bersaing, tapi karena tak dihargai. Yang perlu kamu lakukan adalah tegas. Bukan marah, bukan mencaci, tapi sadar. Jangan terus membuka akses kepada mereka yang tak tahu berterima kasih. Karena orang seperti ini tidak akan pernah berhenti sebelum kamu diam dan mereka bersinar. Berhati-hatilah terhadap orang yang terlalu sering menirumu, tapi tidak pernah mau mendukungmu secara terbuka. Karena mereka bukan kagum, tapi sedang mengincar tempatmu. Dan cara mereka adalah berpura-pura jadi kawan, sambil mempercepat langkah dari belakang. Renungan untukmu di poin 9 ini. Ada orang yang tidak berani bersaing secara terbuka, tapi diam-diam ingin merebut posisi yang kamu bangun dengan kerja keras. Mereka tidak akan pernah berkata, "Terima kasih." Karena ego mereka terlalu besar untuk mengakui bahwa mereka belajar darimu. Mereka menjadikanmu cermin dan juga saingan, bukan untuk berkembang bersama, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka bisa jadi lebih hebat darimu, meski semua fondasinya dari kamu. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang sampai dengan cara yang jujur dan bersih. Dan kamu, selama tetap jadi versi terbaik dari dirimu, tidak akan pernah tertinggal, meski terus ditiru. Tetaplah melangkah, walau ada yang meniru jejakmu, karena ide dan integritas tak bisa dicuri. Mereka hanya bisa menyalin tampilan, tapi tidak bisa meniru ketulusan yang kamu tanam dari awal. 10. Mereka tampak selalu menunggu kamu gagal atau terpeleset. Ada tipe orang yang tidak akan pernah berkata jujur tentang perasaannya padamu, tapi kamu bisa merasakan aura negatif yang mereka bawa. Setiap kali kamu bangkit, alih-alih mendukung, mereka diam. Alih-alih menguatkan, mereka malah mengawasi, menunggu celah saat kamu terjatuh. Kamu bisa merasakannya, walau tak ada kata-kata yang mereka ucapkan. Senyuman mereka hampa, reaksinya dingin, bahkan kadang terlambat saat kamu bersinar. Mereka tak pernah menyemangati dari awal, hanya muncul saat kamu di ujung jurang. Bukan untuk menarikmu naik, tapi untuk menyaksikan kamu jatuh lebih dalam. Mereka bukan hanya tidak hadir saat kamu butuh bantuan, lebih dari itu, mereka seperti menunggu kesempatan untuk berkata dalam hati, "Tuh kan, aku sudah duga dia pasti gagal." Itu bukan sekadar sikap pasif, itu adalah harapan diam-diam agar kamu tersungkur. Orang seperti ini sering menyembunyikan wajahnya dengan topeng peduli, tapi mata mereka tak bisa berbohong. Saat kamu kehilangan sesuatu, mereka terlihat puas. Saat kamu kecewa, mereka terlihat lebih hidup. Mereka jarang mengkritik secara terbuka, tapi selalu memperhatikan kesalahanmu. Setiap kesalahan kecil kamu lakukan akan jadi bahan penghakiman mereka diam-diam. Dan ketika kamu jatuh, mereka tak menolong. Mereka hanya diam sambil mengamati, lalu berkata ke orang lain, "Dari awal juga aku sudah tahu dia bukan siapa-siapa." Mereka sering menyamarkan iri hatinya dalam bentuk candaan, tapi candaan itu tajam, sering mengandung sindiran yang menusuk. Kamu dianggap terlalu ambisius, terlalu tinggi, terlalu banyak gaya. Padahal kamu hanya ingin bertumbuh, berusaha lebih baik dari kemarin. Yang lebih menyakitkan, mereka bukan orang jauh. Seringkali justru orang dekat, bahkan teman lama yang kamu percaya. Karena mereka tahu sisi lemahmu lah. Mereka tahu masa lalu kelammu. Dan mereka ingin kamu tetap di sana, di titik rendah itu, agar mereka tak merasa tertinggal. Karena jika kamu terus melangkah, kamu akan menyentuh tempat yang belum tentu bisa mereka kejar. Mereka akan tertinggal, dan itulah yang mereka tak sanggup hadapi. Bukan kamu yang salah karena naik lebih tinggi, mereka saja yang enggan mendaki. Dan saat kamu melesat, mereka terpaksa hanya bisa berharap, semoga kamu jatuh. Mereka tampak peduli saat kamu cerita tentang kejatuhanmu, tapi diam-diam mereka menikmatinya sebagai validasi bahwa kamu pun bisa kalah. Mereka tidak akan bilang langsung, tapi kamu bisa membaca bahasa tubuhnya. Ada kepuasan tipis di balik nada netral mereka. Itulah tanda yang paling jelas. Mereka akan mengingat-ingat kegagalanmu lebih lama dari keberhasilanmu. Mereka lebih cepat menyebarkan kabar buruk tentangmu ketimbang prestasimu.
Itu bukan kebetulan, itu cermin dari hati yang kotor, yang tak tahan melihatmu terus naik, tapi terlalu takut mengakuinya. Hati-hati pada orang yang terlalu senang saat kamu lemah. Mereka bukan teman, mereka adalah penamat yang ingin kamu tetap jadi tontonan. Mereka hidup dari drama orang lain, karena hidup mereka sendiri kosong. Dan kegagalanmu adalah hiburan gratis bagi hati yang diliputi dengki. Berjaga-jagalah, tapi jangan jadi paranoid. Kamu tak harus menuduh semua orang yang diam saat kamu jatuh. Tapi kamu bisa mencatat siapa yang selalu hadir saat kamu bahagia dan siapa yang menghilang. Itulah cara paling sederhana mengenali siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Yang perlu kamu lakukan bukan membalas, bukan juga membuktikan. Tugasmu hanya satu, terus melangkah. Jangan berhenti hanya karena ada yang berharap kamu tersungkur. Karena saat kamu berdiri lagi, itulah kekalahan terbesar mereka. Orang seperti ini tak bisa kau ubah, tapi kamu bisa menjauh perlahan, tanpa banyak drama. Biarkan mereka menontonmu dari kejauhan, tanpa akses ke hidupmu lagi. Dan terus berjalan, meski ada mata yang menanti kamu terjatuh lagi. Renungan untukmu di poin 10 ini. Jangan takut gagal hanya karena ada yang menanti kejatuhanmu. Ketakutan itu hanya akan membuat mereka menang dalam diam. Gagal adalah bagian dari tumbuh, dan kamu tak berhutang penjelasan pada siapapun. Terus bangkit, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Orang yang iri tak butuh alasan logis untuk membencimu. Mereka hanya tak tahan melihat kamu jadi lebih dari mereka. Dan itu bukan salahmu, itu luka di dalam diri mereka sendiri. Jangan biarkan luka itu menginfeksi ketenanganmu. Lebih baik sepi dengan orang yang tulus, daripada ramai dengan wajah palsu yang menunggu kejatuhanmu. Kehidupan terlalu singkat untuk terus membuktikan diri pada yang salah. Jalani hidupmu, dan biarkan mereka sibuk dengan harapan kosong mereka sendiri. Pada akhirnya, yang paling kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang terus melangkah, meski dipantau banyak mata penuh harapan buruk. Kemenanganmu adalah kamu yang tetap utuh, meski sempat retak, dan kamu bisa memilih untuk hidup tanpa jadi tontonan mereka lagi. Itulah 10 cara mengenali orang yang iri dan gak jujur. Mereka bisa menyamar dengan sangat baik, tapi sinyalnya selalu bocor. Dan kalau kamu peka, kamu bisa selamat dari jebakan hubungan yang toksik dan manipulatif. Ingat, kamu berhak dikelilingi orang-orang yang tulus, bukan yang pura-pura mendukung. Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan relevan dengan hidupmu, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke orang lain yang butuh tahu. Karena banyak yang masih bertahan dalam lingkaran orang palsu, hanya karena mereka belum sadar sedang dimanfaatkan diam-diam. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap hari akan ada video baru yang tajam, reflektif, dan menyentuh. Kita akan terus bahas psikologi, hubungan, dan kekuatan untuk bangkit jadi lebih kuat. Sampai jumpa di video berikutnya.